Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel Racun Audio. Kalau di video sebelumnya kita udah nge-review 2 buah smartwatch yang direview sama Bro Busem. Nah sekarang giliran gua nge-review yang salah satunya. Dan ini adalah smartwatch yang pas banget buat kaum-kaum BPJS, yaitu budget pas-pasan tapi jiwa sosialita. Kenal ini adalah Hello Watch 3, yaitu klonnya dari Apple Watch Ultra. Dan sumpah ya, ini bentukannya, penampakannya udah mirip banget sama Watch Ultra yang aslinya. Buat gue build-nya sih udah oke banget. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini bodinya udah metal, terus juga dia kerasa bener-bener solid di tangan. Nah, dan si backbody-nya ini, belakangnya ini udah dilapis dengan seramik. Makanya pas gue pakai ya lumayan berbobot sebenarnya di tangan. Untuk berat smartwatch-nya aja sekitar 55,1 gram. Nah, kalau ditambah strapnya ya total jadi sekitar 76,5 gram. Oke, sekarang kita lihat penampakan langsung si Hello Watch 3-nya. Diameternya 49 mm dengan dimensi 49 x 44 x 14 mm. Selain itu juga si Hello Watch 3 ini sudah dilengkapi dengan IP68 dust and waterproof. Layarnya dia udah AMOLED dengan ukuran 2,04 inch serta resolusi 368 x 448 pixel. Buat gua layarnya udah enak banget dilihat, tajam, dan ya intinya udah kayak jam-jam mahal nih. Nih teman-teman bisa lihat sendiri deh kualitas dari si layarnya ini. Ini buat gua udah cocok. Lanjut ke sebelah kanan, ini ada crown yang kalau ditekan ini masuk ke menu utama. Dan kalau kita putar crownnya ini, dia tuh kayak ada getaran. Jadi ada feel-nya aja, lebih enak menurut gua, nggak yang polosan banget. Terus juga ada tombol di bagian bawahnya si crown ini. Ini lebih ke recent test aja atau fitur terakhir yang teman-teman gunakan. Dan di bagian tengah antara crown dan button ini ada mikrofon. Terus kalau kita pindah ke bagian kiri, ini ada tombol lagi yang warna orange nih. Ini adalah tombol untuk masuk ke sport modenya. Sedangkan di bagian atasnya ini ada lubang-lubang speaker kayak gini. Yang gue mes di sini semua lubangnya ini rapih dan semua tombolnya clicky. Karena sebenarnya di luaran sana banyak banget clone-nya Apple Watch yang kayak gini, tapi ya build-nya terus juga kenyamanannya nggak kayak gini. Kalau kita pindah ke bagian belakangnya, kayak yang tadi gue singgung, dia udah dilapis seramik. Dimana beberapa klon yang beredar masih ada yang menggunakan plastik. Dan di sini ada 4 buah baut di setiap sisinya. Dan dia udah dilengkapi dengan strap lock, jadi udah ya anti geser-geser lah untuk strapnya. Sedangkan untuk strapnya sendiri, yang kita dapat di awal atau bawaannya ini adalah silikon kayak gini. Cukup nyaman digunakan, tapi sebetulnya kita bisa ganti-ganti strap dengan ukuran 42, 44, atau 45 mm masuk semua kayak gini. Oke, sekarang gue akan bahas fiturnya dari si Hello Watch 3 ini. Yang pertama, dia punya lebih dari 100 mode sport. Swear, ini banyak banget deh mode sportnya. Sampai pas gue scroll aja nggak habis-habis kayak gini. Tapi kalau gue ditanya, apakah gue merekomendasikan si Hello Watch 3 ini untuk olahraga, teman-teman yang serius gitu, atau untuk monitoring? Jawabannya enggak. Lebih baik teman-teman beli smartwatch yang bener-beneran serius ya, maksudnya ya memang buat olahraga gitu, karena akan lebih bagus lagi, lebih akurat lagi. Tapi kalau misalnya memang kebutuhannya untuk casual aja, monitoring sehari-hari, ini sih udah lebih dari cukup. Yang kedua, dia punya 11 fitur kesehatan seperti menghilangkan stres, siklus menstruasi, sleep monitoring, SPO2, breath training atau melatih pernapasan, terus juga ada heart rate dan lain-lain. Dan untuk fitur kesehatannya udah gua tes kok. Kalau misalnya kita bandingin sama medical device sih ya lumayan akurat, terutama untuk SPO2-nya ya. Sedangkan untuk heart rate-nya sih masih ada perbedaan, tapi ya nggak jauh-jauh amat sih bedanya. Selain itu, gue juga tes untuk sleep monitoringnya dan hasilnya cukup mengesankan buat gue. Dan yang paling gue suka dari sleep monitoringnya adalah dia itu nggak harus di set jamnya. Karena ada beberapa smartwatch yang memang harus mengikuti jam istirahat. Jadi kayak rentan jam malam aja. Kalau misalnya tidur siang ya nggak bisa dimonitoring. Nah, kalau si Hello Watch 3 ini nggak. Kapanpun kalian tidur ya itu monitoringnya berjalan. Yang penting jamnya dipakai. Nice. Sisanya sih teman-teman bisa lihat lebih banyak fiturnya lagi di aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Kifit. Memang bukan sebuah aplikasi smartwatch yang fancy, tapi kalau misalnya gue bisa ngebandingin misalnya sama Wear Fit Pro, ya gue lebih suka si Kifit sih. Kenapa? Karena dia pertama nggak ada iklan ya. Yang kedua ya si watch face-nya gratis. Kalau Wear Fit kan enggak.
Nah, mumpung keingetan soal watch face-nya nih, langsung kita bahas aja watch face-nya si Hello Watch 3 ini yang ada di Kifit. Jadi kalau untuk di smartwatch-nya sendiri ini sebenarnya watch face-nya cuma ada 7. Nah, teman-teman kalau misalnya mau install watch face ke jamnya ini berarti hanya bisa memanfaatkan slot yang tersedia. Ya, jadi kalau misalnya ada lebihnya bisa di-delete atau di-replace dengan watch face yang baru. Untuk pilihan watch face-nya di aplikasinya cukup banyak kok. Memang kalau misalnya kita mau cari yang simple atau clean cut agak susah sih. Tapi seenggaknya banyak watch face formal yang ditawarkan di sini. Oke, sekarang kita balik lagi ke aplikasinya. Di home, teman-teman bisa lihat rekap data aktivitas dan data kesehatannya teman-teman. Dan juga untuk page kedua, ini sih lebih ke setting ya, kayak call alert, terus juga notifikasi, termasuk notifikasi dari third app-nya di smartphone teman-teman. Terus juga ada smart reminder, ini kayak buat ngingetin biar nggak mager terus nih, harus jalan atau minum gitu ya. Terus ada juga quick contact. Nah, ini fungsinya kalau misalnya teman-teman masukin kontak orang-orang terdekatnya ke quick contact ini, yang nantinya teman-teman bisa melakukan panggilan langsung dari si Hello Watch 3 ini. Nih kayak gini gue contohin. Dan ya betul, si Hello Watch 3 ini dia udah bisa dipakai teleponan. Ya kurang lebih hasilnya kayak gini. Nah ini contohnya kayak gini nih. Ini gue lagi teleponan sama Bro Busem. Sem, gimana? Suara gue jelas nggak? Bagus sih. Coba lu ngomong. Jelas. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Nyanyi itu mah ya, bukan ngomong. Ya kira-kira kayak gitulah suaranya. Kalau misalnya menurut Bro Busem sih suara gua jernih ya. Tapi kalau suaranya Bro Busem ya kualitasnya kayak tadi yang teman-teman denger ya. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai buat teleponan. Oke. Nah buat yang nanya, Bang kalau misalnya teleponnya dari third app kayak misalnya WhatsApp, Line, bisa nggak Bang? Sayangnya untuk ngangkat langsung cuman telepon biasa aja. Jadi kalau third app belum bisa. Oke, kita balik lagi ke aplikasinya. Di sini ada album. Jadi teman-teman bisa add gambar-gambar di sini, yang nantinya akan tersinkron ke smartwatch-nya dan bisa dijadiin watch face alias di custom gitu watch face-nya. Terus di sini juga ada local music. Fungsinya ya untuk mindahin lagu dari handphone teman-teman ke smartwatch-nya. Sampai sini udah ada yang notice nggak? Ada yang berbeda dari si Hello Watch 3 ini. Ya, perbedaannya adalah si Hello Watch 3 ini sudah dilengkapi dengan internal memori sebesar 4 GB. Jadi ya teman-teman kayak bisa masukin lagu, masukin foto di galeri, terus juga masukin e-book. Siapa tahu mau sambil baca-baca gitu di jalan, suka-suka. Dan bahkan teman-teman di sini bisa record suara. Siapa tahu ada pembicaraan yang mau teman-teman rekam. Dan kalau misalnya teman-teman buka musik mode-nya, nih teman-teman bisa lihat kalau di sini ada 3 mode, yaitu mobile music, yaitu musik yang berasal dari handphone kita, terus juga local music, ini musik yang dari jamnya dan kita bisa dengerin melalui speakernya di jam tangannya. Terus yang terakhir adalah Bluetooth earphone, alias dia bisa dikonekkan dengan TWS teman-teman. Jadi praktis kan kalau misalnya teman-teman mau lari pagi atau mau jogging tapi malas bawa handphone, ya udah lagu source-nya dari jam tangannya aja, dari si Hello Watch 3 aja, terus connect ke TWS-nya teman-teman. Udah tinggal lari, lagu ada, lari aman, nggak gendal-gandol gara-gara handphone. Dan untuk sisa fitur aplikasinya sih ini mirip dengan apps di smartwatch lain kayak Find My Device, terus remote camera, weather format, time format, dan lain-lain. Oh ya, gue mau singgung juga. Di sini dia punya navigasi, tapi ya navigasinya harus pertama connect GPS dari handphone teman-teman, sama juga ada kompas. Nah, awal gue nyobain kompas ini ternyata dia butuh kayak waktu dulu. Kalau misalnya awal teman-teman pakai dia pasti error-error. Tapi setelah ditunggu beberapa saat dia jadi lancar dan hasilnya seperti ini ya. Teman-teman bisa pakai banget sih kompasnya kalau misalnya lagi butuh. Misalnya teman-teman lagi main ke alam atau mau tahu arah mata angin gitu ya bisa dipakai. Oke, kita balik lagi ke interface di jamnya. Kalau misalnya kita swipe ke bawah, ini untuk memunculkan notifikasi pesan. Dan untuk jumlah teksnya udah cukup panjang, meskipun belum full teks ya teman-teman ya. Terus juga kalau misalnya kita swipe ke atas nih, ini lebih ke setting. Jadi teman-teman bisa connect Bluetooth call di sini, terus ada UI mode-nya, terus juga baterai indikator, brightness, lock screen, night mode, raise to wake, sound record, dan gallery. Nah, kalau teman-teman swipe ke kanan, ini muncul alarm, weather, dan fungsi lainnya kayak telepon dan juga mode sport. Nah, kalau teman-teman swipe ke kiri, ini baru fitur-fitur utamanya kayak monitoring step, terus kalori, dan lain-lain. Ya, ada juga heart rate dan seterusnya. Untuk gestur sendiri, kalau misalnya teman-teman perhatiin, buat gua lumayan meskipun responsifnya nggak yang ya kayak aslinya nggak ya, tapi udah cukup oke.
Untuk baterai, si Hello Watch 3 ini dia dilengkapi dengan 450 mAh, dimana untuk pemakaian normal dengan notifikasi ya, itu sekitar 4-5 hari. Tapi dia ini punya AOD atau Always On Display. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai Always On Display-nya, dia itu cuman kuat 2 harian. Ya, lebih boros sih. Tapi seenggaknya nggak kayak aslinya, kan tiap hari harus dicas ya. Sedangkan untuk charging time-nya sendiri, ini sekitar 3,5-4 jam. Nah, setelah gua ngebacot panjang lebar, udah ada yang penasaran sama harganya. Harga si Hello Watch 3 ini cuman 550 ribuan. Iya, jam kayak gini, secanggih ini, dia cuma dibanderol dengan harga gopean doang. Gimana? Buat teman-teman yang tertarik, boleh intip linknya di kolom deskripsi. Oke. Untuk kelengkapan pembeliannya, teman-teman akan mendapatkan smartwatch-nya, strap silikonnya, terus juga wireless charging kayak gini. Sisanya cuman ya kayak quick guard doang sih. Pertanyaannya, gua rekomen nggak sama si Hello Watch 3 ini? Ya ini sebenarnya balik lagi ke apa yang teman-teman cari ya. Kalau misalnya cuman buat kebutuhan casual, ya gue bisa banget merekomendasikan jam 500 ribu dengan build seperti ini. Terus finishingnya rapi, udah AMOLED. Terus juga dia punya internal memori kan. Terus belakangnya seramik. Kurang apa lagi coba? Tapi kalau misalnya teman-teman lebih butuh smartwatch yang untuk kegiatan serius ya, misalnya untuk sport yang serius atau untuk kesehatan yang serius, atau teman-teman yang mencari durability, ya silakan cari merek lain yang lebih serius juga. Tapi otomatis harganya juga nggak mungkin 15.000, jadi ya balik lagi ke kebutuhannya teman-teman. Tapi untuk gua pribadi, gua tertarik untuk punya si Hello Watch 3 ini. Oh, buat teman-teman yang nanya, kalau misalnya dibandingin sama smartwatch yang di-review sama Bro Busem, si W69 Ultra dan Ultra Mini dari Microwear, ini kebutuhannya beda ya. Kalau misalnya teman-teman mau cari fitur ya yang lucu-lucuan, itu lebih banyak sebenarnya di si Microwear. Atau dua smartwatch yang di-review sama Bro Busem tuh, itu lebih banyak. Cuman mereka tuh nggak AMOLED. Nah, kalau si Hello Watch 3 ini dia AMOLED. Jadi lebih ke penampakannya lebih oke, terus juga lebih gaya lah intinya kalau si Hello Watch 3 ini. Oke guys, gitu aja videonya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar seperti biasa. Buat teman-teman yang suka konten seperti ini, jangan lupa di subscribe, diaktifkan tombol loncengnya, terus juga di-share ke teman-teman lainnya biar tahu Bongkar Bro, biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.